Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidiarti. Saya dari Universitas Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan, kelas reguler keperawatan 5A. NPM saya 091900000186. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan penyakit yang terkait dengan asam urat. Dibimbing oleh dosen Ibu NS Irma Herliana MKepkom. Disimak ya teman-teman. Nah, di sini ada penyakit asam urat. Penyakit asam urat atau juga disebut dengan gout adalah jenis gastritis yang ditandai dengan nyeri, kaku, dan peradangan sendi. Kekakuan dan pembengkakan tersebut merupakan akibat dari kelebihan asam urat yang membentuk kristal pada sendi. Dan rasa sakit yang terkait dengan penyakit ini disebabkan oleh respon inflamasi tubuh terhadap kristal tersebut. Penyakit asam urat ini biasanya diderita oleh orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas. Tapi, karena gaya hidup masa kini yang tidak sehat, penyakit ini juga dapat dijumpai pada orang yang lebih muda. Selanjutnya, ada pengertian asam urat. Asam urat ini merupakan hasil akhir dari metabolisme purin atau nukleoprotein. Purin ini adalah salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel semua makhluk hidup. Purin ini terdapat dalam tubuh kita. Terdapat juga pada makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, seperti daging, jeroan, sayur, buah, kacang, dan sebagainya. Selain itu, purin juga bisa dihasilkan dari perusakan sel-sel tubuh yang terjadi baik secara normal ataupun karena penyakit tertentu. Selanjutnya ada VOC tentang asam urat. Nah, di sini ada proses metabolisme purin berjalan. Yang pertama ini, purin diubah menjadi adenosin, kemudian adenosin ini diubah oleh enzim adenin. Nah, deaminase menjadi adenin, dan isonin dan fosforilase keduanya lalu diubah menjadi hipoksatin. Dan oleh satin oksidase, hiposatin diubah menjadi satin, yang kemudian menjadi asam urat. Tidak seperti mamalia lain, manusia tidak memiliki enzim urikase sehingga asam urat langsung diekskresi melalui ginjal. Selanjutnya, ada produksi asam urat yang terbentuk sebagai hasil samping metabolisme dalam kondisi normal akan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal bersama urin. Namun, dalam kondisi atau sebab tertentu, asam urat tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal karena produksi asam urat yang sangat tinggi sehingga ginjal tidak bisa mengatasi untuk mengeluarkannya. Selanjutnya ada gejala asam urat. Gejala asam urat ini terjadi antara lain seperti sendi terasa nyeri, ngilu, linu, kesemutan, dan bahkan membengkak dan berwarna kemerahan atau meradang. Biasanya, persendian terasa nyeri saat pagi hari atau baru bangun tidur, atau juga malam hari. Rasa nyeri pada sendi terjadi berulang-ulang yang diserang biasanya sendi jari kaki, jari tangan, dengkul, tumit, pergelangan tangan, dan siku. Selanjutnya ada faktor terjadinya penyakit asam urat. Nah, di sini yang pertama itu ada terganggunya fungsi ginjal. Kenapa terganggunya fungsi ginjal? Karena asam urat menjadi masalah bila ekskresi atau proses pembuangan tidak terjadi dengan baik karena ginjal mengalami gangguan fungsi. Ginjal ini tidak rusak, tapi kemampuannya membuang asam urat kurang. Hal ini biasanya itu karena faktor keturunan atau genetik.
Oleh sebab itu, bila ada gangguan fungsi ginjal, kadar asam urat dalam darah akan meningkat atau disebut sebagai hiperurisemia. Nah, di sini juga yang kedua ada faktor asupan makanan. Konsumsi makanan dengan kadar purin tinggi merupakan salah satu penyebab timbulnya asam urat. Purin adalah salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam inti sel. Jika bereaksi dapat meningkatkan asam urat dengan cepat. Purin masuk dalam tubuh akan mengalami metabolisme dan menghasilkan asam urat. Sehingga kita mengonsumsi makanan yang mengandung purin secara berlebihan akan dimetabolisme menghasilkan asam urat dengan kadar yang berlebihan sehingga penyakit asam urat dapat terjadi. Lalu di sini ada yang ketiga itu kondisi tubuh yang kurang baik. Nah, secara tidak langsung, kondisi umum tubuh yang kurang baik juga dapat menjadi penyebab asam urat. Oleh karena itu, asam urat lebih banyak diderita orang yang berusia lanjut. Namun, demikian tentu saja asam urat bisa terjadi pada usia yang lebih muda karena gaya hidup yang kurang sehat. Selanjutnya ada ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini dalam tubuh akan mempengaruhi sistem kerja dalam tubuh berjalan tidak sebagaimana mestinya, baik sistem kerja kelenjar yang lain maupun sistem metabolisme tubuh secara umum. Ketidakseimbangan hormon bisa mempengaruhi proses pembentukan purin dalam tubuh menjadi meningkat yang pada akhirnya hasil sampingan metabolisme zat purin juga akan meningkat, yaitu zat asam urat. Ketidakseimbangan hormon sangat dipengaruhi antara lain. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan emosi dan pola hidup yang tidak teratur. Yang kedua, ada penumpukan racun dalam tubuh. Yang ketiga, ada radikal bebas. Di sini ada faktor lainnya yang memicu kenapa bisa asam urat. Nah, penyakit darah dapat juga menjadi penyebab asam urat. Penyakit sumsum tulang dan polistemia misalnya itu bisa menjadi penyebab tingginya kadar asam dalam darah yang menjadi penyakit asam urat. Selain itu, obat-obatan seperti alkohol dalam obat kanker, dan vitamin B12 pun juga bisa menjadi penyebab asam urat. Selanjutnya ada proses terjadinya penyakit asam urat. Asam urat merupakan hasil akhir metabolisme purin atau nukleoprotein yang berasal dari makanan maupun sel-sel rusak yang seharusnya dibuang melalui urin atau feses. Asam urat ini adalah asam yang lemah pada pH normal atau 7 akan terionisasi di dalam darah dan jaringan menjadi ion urat. Sebagian besar asam urat ekstraseluler membentuk garam monosodium urat atau MSU. Garam urat lebih mudah larut di dalam plasma, cairan sendi, dan urin. Terus ada selanjutnya, umumnya darah manusia dapat menampung asam urat sampai tingkat tertentu. Bila kadar asam urat melebihi daya larutnya, maka plasma darah menjadi sangat jenuh atau hiperurisemia. Pada keadaan ini, darah tidak dapat mampu menampung asam urat lagi, sehingga terjadi pengendapan kristal asam urat di berbagai organ seperti sendi dan ginjal. Lanjutannya adalah kadar asam urat normal pada pria berkisar 3,5 sampai 7 mg. Pada perempuan itu 2,6 sampai 6 mg. Perjalanan penyakit yang klasik biasanya dimulai dengan suatu serangan atau seseorang yang memiliki riwayat pernah cek asam uratnya tinggi di atas 7 mg. Dan makin lama makin tinggi. Jika demikian, kemungkinannya untuk menjadi penyakit gout itu semakin besar. Biasanya 25% orang yang asam uratnya tinggi akan menjadi penyakit gout atau asam urat.
Nah, di sini ada bahaya penyakit asam urat. Kadar asam urat terlalu tinggi juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti yang pertama ada batu ginjal. Kenapa sih batu ginjal? Karena banyaknya kristal asam urat yang mengendap, saringan pada ginjal dapat tersebut sehingga menyebabkan batu ginjal. Nah, yang kedua, ada jantung koroner. Kenapa? Kenapa bisa menyebabkan jantung koroner? Karena kristal asam urat dapat merusak lapisan bagian dalam pembuluh darah koroner pada jantung. Rusaknya pembuluh darah itu akan menimbulkan serangan jantung koroner. Yang ketiga itu ada tulang keropos. Pada kasus yang parah, penderita sampai tidak bisa jalan karena persendian terasa sangat sakit jika bergerak. Tulang di sekitar sendi juga bisa keropos atau mengalami pengapuran tulang. Nah, di sini ada pencegahan. Pencegahannya itu, meskipun penyakit asam urat ini disebabkan karena faktor genetik atau keturunan, tapi asam urat juga bisa menyerang setiap orang apabila gaya hidupnya kurang sehat. Maka dari itu kita masih bisa terbatas dari bisa terbebas dari asam urat asal faktor-faktor penyebab yang bisa dikendalikan dapat dihindari, seperti menghindari mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung purin, terutama bagi yang mempunyai masalah dengan ginjal. Dalam kondisi ginjal normal tidak terlalu masalah untuk mengkonsumsi makanan tinggi purin karena ginjal akan mampu mengeluarkan hasil samping metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Yang kedua, menghindarkan sama sekali dari minuman beralkohol. Karena alkohol selain mengandung purin juga bisa memicu enzim tertentu dalam liver atau hati yang memecah protein dan menghasilkan lebih banyak asam urat. Alkohol juga menyebabkan pembuangan asam urat lewat urin terganggu sehingga asam urat tetap bertahan dalam darah. Yang ketiga ini konsumsi makanan yang mengandung potasium tinggi seperti kentang, yogurt, dan pisang. Nah, selanjutnya konsumsi buah. Buahnya ini yang mengandung banyak vitamin C seperti jeruk, pepaya, dan stroberi. Contoh buah dan sayuran ini untuk mengobati penyakit asam urat itu seperti buah naga, belimbing wuluh, jahe, labu kuning, sawi hijau, sawi putih, serai, dan tomat. Selanjutnya, perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti, dan ubi. Terus harus mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana jenis fruktosa seperti gula, permanen, harum manis, gulali, dan sirup. Selanjutnya, jangan bekerja terlalu keras atau kelelahan. Selanjutnya, pada orang yang kegemukan atau obesitas, biasanya kadar asam urat cepat naik, tapi pengeluarannya sedikit. Maka sebaiknya turunkan berat badan dengan olahraga yang cukup. Terakhir, sesuaikan asupan energi dengan kebutuhan tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan. Nah, di sini ada intervensi keperawatan. Saya mengambil intervensi keperawatannya gangguan mobilitas fisik. Di sini ada dukungan mobilisasi dengan nomor STKI-nya L1451. Observasinya mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Nah, di sini ada terapeutik. Yang pertama ada fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur. Terus yang kedua, fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan.
Yang ketiga ada edukasi. Yang pertama ada jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan di penyampaian materi atau salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.